Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pendengar radio An-Nasiha dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua berada di atas limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, hari kelima Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis pertemuan ini, yaitu pertemuan kajian interaktif Ramadan, siraman hikmah menjelang buka puasa bersama Al-Ustadzul Qarnain Muhammad Sunusi hafizahullah. Para pendengar sekalian, insyaallah pada hari ini tema kajian kita yaitu keutamaan tadabbur Al-Quran dan bentuk-bentuk meninggalkan Al-Quran. Baik, langsung saja kita menyimak tausiah dari pemateri kita. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu dari kewajiban dan tugas kehidupan seorang muslim dan muslimah adalah tadabbur terhadap kandungan Al-Quran. Karena Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditadabburi, agar supaya kita memperhatikannya, mendalami kandungan dan maknanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, penuh dengan berkah, supaya mereka tadabbur terhadap ayat-ayatnya, dan supaya orang-orang yang memiliki hati selalu mengingat dengannya. Allah turunkan Al-Quran yang penuh berkah ini untuk kita tadabburi ayat-ayatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam firman-Nya, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad kecuali orang-orang yang kami wahyukan kepada mereka para rasul, kami berikan wahyu kepada mereka. Maka tanyalah kepada ahlu dzikir apabila kalian tidak mengetahui. Mereka turun dengan bayinat, kejelasan-kejelasan. Ada yang membawa az-zubur. Dan kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad ad-dzikr, Al-Quran ini, supaya kamu terangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka berfikir, ada tafakkur di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela kaum musyrikin yang berpaling dari Al-Quran ini. Allah berfirman, "Afalam yaddabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalin." Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Quran atau datang kepada mereka sesuatu yang tidak pernah datang kepada ayah-ayah mereka yang dahulu.
Dan Allah Subhanahu wa taala memerintah, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Qur'an? Andai kata Al-Qur'an itu datangnya dari selain Allah, mereka akan dapatkan di dalamnya perselisihan yang sangat banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka yang tidak tadabbur terhadap Al-Qur'anul Karim dalam firman-Nya, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha." Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Qur'an itu? Atau hati-hati mereka sudah tertutup? Iya. Kayak ini dua hal di dalam kehidupan pada hati seorang hamba. Apakah hatinya adalah hati yang senang tadabbur terhadap Al-Quran, atau dia adalah hati yang sudah terkunci, sudah tertutup, tidak lagi mengambil faedah dari Al-Quran, tidak merasa sejuk dengan membacanya. Maka ini adalah hati yang tertutup. Waliyadzubillah. Iya. Dan manusia ketika mendengarkan Al-Quran, menurut Ibnu Al-Qayyim, ada 3 golongan. Dan ini beliau petik dari menjelaskan kandungan ayat, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid." Sungguhnya dalam hal tersebut ada dzikra, peringatan bagi siapa yang memiliki hati atau memasang pendengaran dan ia selalu menyaksikan. Kata Ibnu Al-Qayyim, manusia ada 3. Yang pertama adalah seorang yang hatinya mati. Iya. Hatinya mati. Tidak memiliki hati ketika dibacakan padanya Al-Quran. Dia tidak mengambil faedah darinya. Tidak mengambil manfaat. Dan ini adalah orang yang kosong dari tadabbur. Waliyadzubillah. Dan ini hati yang mati. Dan golongan yang kedua adalah seorang yang memiliki hati hidup. Bisa memahami, tapi dia tidak memperhatikan ayat-ayat yang dibaca. Iya. Apakah dia lalai tentang hal tersebut, sibuk dengan yang lainnya, atau dia sangka bahwa ayat ini tidak pada arah yang dia ditegur padanya? Ini golongan yang kedua. Dan golongan yang ketiga, itulah orang yang hatinya hidup. Sangat siap mendengarkan ayat-ayat. Dia memasang pendengarannya dengan baik, menghadirkan hatinya. Dia menyaksikan, mengambil manfaat dari apa yang dibaca. Maka ini 3 golongan manusia. Yang pertama, seperti orang yang buta, tidak bisa melihat. Dan yang kedua adalah orang yang melihat, bagus penglihatannya, cuma dia melihat bukan ke arah yang harusnya dia lihat. Dan yang ketiga adalah orang yang melihat dan dia tajam dalam penglihatannya menuju kepada arah yang dia lihat dan dia perhatikan dengan seksama. Maka golongan yang ketiga inilah yang mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Nah, harus diketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca Al-Quran dengan tadabbur. Dalam hadits riwayat Muslim dari Hudzaifah, beliau mengisahkan bagaimana beliau salat bersama Rasulullah. Maka Rasulullah membaca surah Al-Baqarah. Setelah itu beliau baca surah An-Nisa. Setelah itu beliau baca surah Ali Imran. Iya. Ini 3 surah. Sudah 5 juz dibaca oleh Nabi SAW. Dan Hudzaifah berkata, yaqra'u mutarassilan. Beliau membaca dengan perlahan, tidak tergesa-gesa.
idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah. Apabila beliau melalui ayat yang ada tasbih dalamnya, beliau bertasbih memuji Allah. Wa idza marra bi su'alin sa'al. Dan apabila beliau melewati ayat yang terdapat di dalamnya permohonan, beliau memohon kepada Allah. Wa idza marra bi ta'awud ta'awad. Apabila beliau melewati ayat yang terdapat perintah berlindung, beliau berlindung kepada Allah. Dan ini menunjukkan tadabbur, membaca dengan memperhatikannya. Dan dimaklumi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menangis ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu membacakan Al-Qur'an kepada beliau. Begitu sampai kepada firman Allah, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida." Bagaimana keadaan engkau Nabi Muhammad apabila kami datangkan setiap umat itu ada saksinya, dan engkau kami datangkan kepada mereka sebagai saksi. Maka beliau menangis. Dan ini tidak tergambar kecuali dari tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim. Karena itu para as-salaf rahmatullahi alaihim, suatu hal yang menakjubkan keadaan mereka di dalam tadabbur. Iya. Bagaimana mereka membaca Al-Quran Al-Karim dengan hati yang hadir, jiwa yang hidup, mengambil manfaat darinya. Karena itu sebagian dari as-salaf berkata, 2 rakaat dilakukan oleh seorang dengan tafakkur, itu lebih baik daripada dia salat malam 1 malam penuh tapi tidak hadir hatinya. Iya. Maka hendaknya kita hadirkan pembacaan Al-Quran yang telah berlalu bersama kita, penjelasan tentang keutamaan dan kebaikannya. Kita hadirkan tadabbur terhadap kandungannya, memperhatikan maknanya. Dan kita lihat dari ayat-ayat tersebut hal-hal yang mendekatkan kita kepada Allah, pintu-pintu kebaikan yang dibuka, dan bagaimana sifat-sifat orang yang melaksanakan kebaikan itu, apa buahnya, dan kemana atau bagaimana keadaan orang yang melakukannya. Juga kita hadirkan dari tadabbur terhadap Al-Quran, menjauhkan kita dari segala hal yang dicela, menjauhkan kita dari sifat-sifat penduduk neraka. Dan ini adalah hal yang penting untuk diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Iya. Dan perlu saya ingatkan di sini bahwa sebagian dari as-salaf rahimahumullah, ada yang ketika membaca, mendengar Al-Quran, menangis terseduh-seduh. Dan tidak jarang kita ketemukan ada yang mendengar sebagian ayat Al-Quran dan ia meninggal karenanya. Karena penghayatannya yang sangat mendalam terhadap ayat dan besarnya rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati mereka semuanya. Iya. Dan Al-Quran ini harus selalu berada di sanubati seorang hamba. Tidak boleh dia tinggalkan. Sebab meninggalkan Al-Quran ini bukan sifat umat Islam, tapi dia adalah sifat yang dicela di dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Ar-Rasul berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai hal yang ditinggalkan, hal yang dihajar. Allah berfirman, demikianlah kami jadikan setiap nabi ada musuh dari kalangan orang-orang mujrim, orang-orang yang berdosa. Dan cukuplah Rabbmu sebagai memberi hidayah dan sebagai penolong.
Maka Allah terangkan di sini bahwa siapa yang meninggalkan Al-Quran, menghajarnya, maka dia dari musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan apabila dia sudah meninggalkan Al-Quran, dia telah menjadikan kecintaan selain daripada Allah dan Rasulnya, tidak mengikut kepada jalan Rasulullah. Dan ini telah diingatkan di ayat-ayat sebelumnya. Allah berfirman, وَمَا يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. Hari tatkala orang-orang zalim menggigit kedua tangannya. Biasanya kalau ada orang yang menyesal, bersedih, dia gigit kedua jarinya. Tapi ini di hari kiamat, besarnya penyesalan. Na'udzubillah. Kedua tangannya dia masukkan ke dalam mulutnya, dia gigit. Dia berkata, Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Wahai andai kata saya dulu membuat jalan yang saya ikuti bersama ar-rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wahai betapa celakanya saya, andai kata saya dulu tidak menjadikan si fulan sebagai orang yang saya cintai. Sungguh dia telah menyesatkanku dari ad-dzikr. Setelah dzikir itu datang kepadaku. Dan syaitan adalah seorang yang sangat berkhianat kepada manusia. Iya. Maka tidak diperbolehkan seorang muslim dan muslimah meninggalkan Al-Quran dalam bentuk apapun, menghajarnya. Dan di sini ada ucapan yang indah dari Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Fawaid. Beliau sebutkan bahwa menghajar Al-Quran, meninggalkan Al-Quran itu ada 5 bentuk. Dan mari kita periksa 5 bentuk ini pada diri kita. Jangan sampai terdapat pada diri kita. Sebab kalau terdapat pada diri kita, maka kita digolongkan termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran. Waliyadzubillah. Yang pertama dari meninggalkan Al-Quran, kata beliau, hajru sama'ihi wal imani bihi wal isgha'i ilaihi. Adalah meninggalkan mendengar Al-Quran, meninggalkan mengimaninya, dan tidak memperhatikan ketika dibacakan. Ini bentuk hajar yang pertama. Jadi kalau ada yang orang membaca Al-Quran, dia tinggalkan mendengarkannya, dia condong mendengarkan yang lainnya. Seperti sekarang ini, na'udzubillah, orang-orang lebih senang mendengar musik, mendengar syair-syair, mendengar ucapan-ucapan manusia. Lebih senang dia dengarkan hal tersebut ketimbang dia mendengar Al-Quran. Ini bentuk dari hajar. Iya. Hendaknya kita makmurkan kehidupan kita dengan banyak mendengarkan Al-Quran. Kemudian yang kedua dari meninggalkan Al-Quran, kata Ibn Al-Qayyim, hajrul amali bih. Wal wuquf inda halalihi wa haramihi. Wa in qara'ahu wa amana bih. Yang kedua adalah dia tidak beramal dengannya, meninggalkan beramal dengan Al-Quran. Dan tidak berhenti pada apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, apa yang diharamkan. Jadi kalau ada hal yang dihalalkan, dia tidak indahkan. Ada hal yang diharamkan, dia tidak pedulikan. Maka orang yang seperti ini, walaupun dia membaca Al-Quran, beriman kepada Al-Quran, tapi tidak mengamalkannya, maka ini dia hajar. Dia menghajar Al-Quran juga. Ini bentuk hajar, meninggalkan Al-Quran yang kedua. Dan yang ketiga kata beliau, hajru tahkimihi wa tahakumu ilaihi fi usulid dini wa furu'ihi. Wa i'tiqad annahu la yufidul yakin. Wa anna adillatahu lafdiyatun la tahsulul ilm. Yang ketiga adalah hajar tahkim. Dia meninggalkan berhukum dengannya, bertahkim dengannya. Iya. Ya, kalau ada di dalam seorang dalam masalahnya, ketika diajak untuk menyelesaikan kembali kepada Al-Quran, dia tidak kembali kepadanya, tidak menjadikannya sebagai hukum, maka ini menghajarnya, meninggalkan Al-Quran. Apakah dalam pokok-pokok agama maupun dalam cabang-cabangnya. Demikian pula orang yang tidak meyakini ya, bahwa
Al-Quran ini memberikan makna yang meyakinkan, tidak ada keraguan. Nah, kemudian yang keempat dari bentuk hajar, hajru tadabburihi wa tafahhumihi wa ma'rifati ma arada al-mutakallim bihi minhu. Adalah dia menghajar tadabbur. Tidak pernah dia tadabbur, berusaha memahaminya. Dan dia meninggalkan bagaimana memahami apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Ya. Maka hajar dalam bentuk tidak tadabbur, ini bentuk dari hajar. Tidak berusaha memahaminya, bentuk dari menghajar, meninggalkan Al-Quran. Iya. Kemudian yang kelima dari bentuk menghajar, meninggalkan Al-Quran adalah hajarul istishfa wa tadawi bihi fi jami' amradil qulub wa dawaiha. Fayatlubu shifa'a da'ihi min ghairihi wa yahjar at-tadawi bihi. Yaitu dia meninggalkan, mengambil kesembuhan, menjadikan Al-Quran sebagai obat pada seluruh penyakit hatinya atau seluruh penyakit-penyakitnya. Dia cari obat untuk penyakitnya pada selain Al-Quran. Dia tinggalkan berobat dengan Al-Quran. Dan ini hajar yang kelima. Dia tinggalkan berobat dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah penyembuh untuk segala penyakit. Penyakit hati maupun penyakit pada tubuh. Iya. Maka harusnya seorang hamba memperhatikan keagungan dan kebesaran Al-Quran Al-Karim dan kemanfaatannya sebagai penyembuh untuk segala penyakit. Ini 5 bentuk meninggalkan Al-Quran. Seluruh dari 5 bentuk ini, kata Ibnul Qayyim, semuanya masuk di dalam firman Allah, wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkata Rasul, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai hal yang ditinggalkan. Walaupun dari 5 bentuk ini, sebagian bentuknya ada yang lebih besar daripada yang lainnya, ada yang dosanya lebih dahsyat daripada yang lainnya, tapi seluruh dari 5 bentuk ini adalah bentuk menghajar, meninggalkan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita semua, menjadikan Al-Quran ini sebagai penyejuk hati-hati kita, penghilang kesedihan dan gundah gulana kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu rahmatnya dengan kecintaan kita kepada Al-Quran, kecintaan terhadap tadabbur dan membacanya. Dan ini kesempatan untuk kita semua di bulan Ramadan, bagaimana kita mendidik diri kita untuk lebih banyak perhatian terhadap Al-Quran. Wallahu ta'ala alam.